Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi yang ada pada handout 9 dan handout 10. Kelompok kami beranggotakan Salsabila, Syafira Khairunisa, Sonya Afrila, Sukri Fajrin, Tiara Nisa Fauziah. Yang pertama yaitu materinya sistem partikel dan pusat massa yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsa dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bagian sistem partikel dan pusat massa. Pada bagian ini ditinjau prinsip-prinsip mekanika untuk sistem berbentuk titik materi partikel. Benda-benda nyata dapat diperlakukan sebagai partikel jika jarak yang ditinjau diabaikan. Pada konsep dinamika, dikembangkan berdasarkan 3 konsep penting, yakni energi, momentum, dan momentum sudut. Hal inilah yang menempatkan mereka masuk ke dalam masalah khusus pada dinamika. Untuk sistem sejumlah partikel, pusat massa terletak pada jarak R, yaitu Y, X, Y, Z, dari titik asal, dan didapatkan hubungan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah titik-titik sampai dengan Mn. Atau bisa juga R besar sama dengan M1 dikali R1 ditambah M2 dikali R2 ditambah M3 dikali R3 ditambah titik-titik sampai dengan Mn dikali Rn, atau sigma dari batas 1 sampai N, di mana MK dikali RK. Oleh karena itu, R sama dengan sigma MK dikali RK dibagi sigma MK, sama atau bisa juga dengan sigma MK dikali RK dibagi M besar, yaitu massa total. Dalam hal ini, M besar sama dengan sigma MK, yaitu jumlah dari keseluruhan massa. X sama dengan 1 per M sigma MKX, Y sama dengan sigma MKYK, Z sama dengan sigma MKZK. Jadi, pusat massa merupakan posisi rata-rata dari massa benda. Kecepatan vektor V sama dengan vektor R pada pusat massa dapat didiferensialkan terhadap waktu. Baik, materi kedua yaitu konversi momentum linear yang akan dijelaskan oleh Sonya. Kepada Sonya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu konservasi momentum linear. Sebelumnya, mari kita tinjau terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan momentum itu. Momentum didefinisikan sebagai kecenderungan suatu benda untuk selalu bergerak pada arah geraknya. Nah, besar momentum ini merupakan hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Untuk sebuah partikel tunggal bermassa yang kita lambangkan dengan M, bergerak dengan kecepatan kita lambangkan dengan vektor P, dan momentum linear kita lambangkan dengan vektor P. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa gaya itu merupakan perubahan momentum terhadap waktu, di mana vektor F sama dengan dP per dt. dP ini adalah turunan dari momentum linear, sedangkan dt ini turunan dari waktu. Jika momentum berada pada sumbu X, Y, Z, maka rumusnya adalah vektor F sama dengan dpx per dt apabila berada pada sumbu X. Dan apabila berada pada sumbu Y, vektor F sama dengan dy per dt. Begitu juga dengan sumbu Z. Dalam hal ini, vektor F adalah gaya neto luar yang bekerja pada massa M. Dan vektor P sama dengan M kali vektor P,
di mana M adalah massa. Nah, ini untuk mendapatkan hasil momentum linearnya. Pada persamaan ini, variabel momentum P dan P merupakan besaran vektor. Jika M konstan, maka vektor F sama dengan dP per dt sama dengan d per dt dikali dalam kurung M kali P vektor, tutup kurung. Di mana M-nya kita keluarkan menjadi M dikali dP per dt. dP per dt ini sama dengan vektor A, di mana didapatlah vektor F sama dengan M dikali vektor A. Jika vektor F sama dengan 0, vektor P sama dengan konstan. Pada sistem N partikel, N ini merupakan nilai dari partikel, gerak partikel KK, di mana K ini adalah lambang dari partikel, dari massa MK pada jarak RK, dari titik asal dengan kecepatan R dot K, sama dengan pk, dan percepatannya itu adalah R double dot. Gaya total FK bekerja pada partikel KTH merupakan penjumlahan dua gaya. Yang pertama adalah jumlah gaya eksternal FLK yang diterapkan pada partikel KTH. Yang kedua itu jumlah gaya internal FIK pada partikel KTH dengan N1 partikel dalam sistem. Jadi persamaan gerak untuk partikel KTH sesuai dengan N1 partikel dalam sistem. FK sama dengan KLK tambah KIK sama dengan MK dikali R double dot K, di mana nilai K-nya itu 1, 2, dan seterusnya sampai N. Dalam hal ini, vektor FLK sama dengan sigma N K sama dengan 1 atau K tidak sama dengan 1 dikali vektor F IKL, di mana N ini adalah nilai dari partikelnya. Persamaan gaya dapat kita selesaikan dengan menggunakan pusat koordinat massa yang kita lambangkan dengan PM, di mana rumusnya ialah PM sama dengan sigma MI dikali XI dibagi M massa apabila berada pada sumbu X. Dan apabila berada pada sumbu Y, maka rumusnya adalah PM sama dengan sigma MI dikali YI dibagi M massa. Nah, momentum untuk partikel KKTH diberikan oleh vektor PK sama dengan MK dikali vektor P dikali K sama dengan MK dikali R dot vektor R dot K. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Tiara. Persamaan 10 diambil dari vektor dpk per dt sama dengan fk, vektor fk sama dengan vektor flk ditambah vektor fik. Jumlah kedua sisi meliputi semua n partikel. Sigma nk sama dengan 1 vektor dpk per dt sama dengan d per dt. Sigma nl vektor pk sama dengan sigma NL vektor FK sama dengan sigma NL vektor PLK ditambah sigma NL vektor FLK. Vektor P sama dengan jumlah momentum linear pada sistem N partikel dari vektor F gaya luar total yang bekerja pada sistem. Maka vektor P sama dengan sigma NK sama dengan 1, vektor PK sama dengan sigma NK sama dengan 1, MK vektor R dot K, jumlah gaya yang bekerja pada semua sistem partikel sama dengan 0. Sigma NK sama dengan 1, vektor F IK sama dengan 0. Kombinasi persamaan-persamaan didapat
vektor dP per dt sama dengan vektor F. Teorema momentum untuk sistem partikel. Konservasi momentum linear. Perubahan rata-rata pada momentum linear adalah sama dengan gaya terapan luar total. Jadi, bila jumlah semua gaya terapan luar sama dengan 0, maka momentum linear total vektor P pada sistem ini adalah konstan. Vektor P sama dengan konstan jika vektor F sama dengan 0. Baik, materi selanjutnya yaitu konservasi momentum sudut yang akan dijelaskan oleh Safira. Pada Safira dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konservasi momentum sudut. Momentum sudut dari partikel tunggal dapat didefinisikan pada bentuk perkalian silang, yaitu vektor L sama dengan vektor R kali vektor P sama dengan vektor R kali M vektor R sama dengan vektor R kali M vektor P, vektor F. Di sini vektor L sama dengan momentum sudut, L sama dengan jari-jari, P sama dengan momentum linear, M sama dengan massa, dan P sama dengan kecepatan. Pada sistem partikel N, momentum sudut totalnya yaitu vektor L sama dengan sigma NK sama dengan L dikali vektor RK dikali PK sama dengan sigma NK sama dengan L dikali vektor RK dikali vektor MKR sama dengan 0. Momentum sudut total dapat terlihat pada beberapa poin A sebagai ganti titik asal O. Tetapi pada beberapa kasus, RK diganti dengan RK dikurang RA. Dalam hal ini, RA merupakan jarak poin A dari titik asal. Turunan persamaan di atas terhadap waktu menghasilkan vektor dl per dt sama dengan vektor NK sama dengan L dikali vektor R dikali MK vektor R ditambah sigma NK sama dengan L vektor R dikali MK vektor R. Suku pertama bagian kanan diabaikan karena hasil perkalian silang sama dengan 0, di mana vektor R dikali MK vektor R sama dengan 0. Sedangkan untuk M vektor P sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel K, diperoleh vektor dl per dt sama dengan sigma NK sama dengan L dikali dalam kurung kurawal yaitu vektor RK dikali dalam kurung vektor FK1 ditambah sigma NL sama dengan L tidak sama dengan K, vektor FKLI sama dengan sigma NK sama dengan L dikali vektor RK dikali vektor FEK ditambah sigma NK sama dengan L dikali sigma NK sama dengan L dikali vektor RK dikali vektor FKLI. Di sini, vektor FEK merupakan gaya luar total yang bekerja pada partikel K, dan untuk FKLI sebagai gaya dalam yang bekerja pada partikel KTH menuju partikel LTH. Untuk suku kedua pada ruas kanan sama dengan 0, dalam hal ini dapat persamaan sigma NK sama dengan L dikali sigma L sama dengan L tidak sama dengan K, dikali vektor RK dikali vektor FKI sama dengan dalam kurung vektor RK dikali vektor FKLI dikali vektor RL dikali vektor FLKI. Oleh karena vektor FKI sama dengan min vektor FLKI, maka persamaan dapat dinyatakan seperti vektor sigma NK sama dengan L dikali sigma NL sama dengan L tidak sama dengan K, dikali vektor RK dikali vektor FKLI sama dengan vektor RK dikali vektor FKLI dikali vektor RL dikali vektor FLKI sama dengan vektor RK dikurang vektor RL dikali vektor FKLI, dan hasilnya vektor RKL dikali vektor FKLI. Jika
vektor torsi K merupakan torka pada partikel KTH, maka torka totalnya yaitu vektor dl per dt sama dengan sigma nk sama dengan L dikali torsi K sama dengan sigma nk sama dengan L dikali vektor rk dikali vektor fki, dan di sini vektor dl per dt sama dengan vektor torsi. Dalam hal ini, perubahan momentum sudut dari sistem terhadap waktu adalah sama dengan total torka dari semua gaya luar yang bekerja pada sistem. Konservasi momentum sudut untuk sistem yang tertutup, satu sama lain tidak bekerja gaya luar. Torka total menjadi 0. Dalam hal ini, momentum sudutnya konstan dan dalam besaran arah, yakni vektor torsi sama dengan 0, vektor dl per dt sama dengan 0, dan vektor L sama dengan sigma nk sama dengan L dikali vektor rk dikali mk vektor fk sama dengan konstan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu konversi energi. Yang kita ketahui bahwa gaya total pada suatu sistem adalah suatu fungsi posisi partikel dalam sistem yang dirumuskan F adalah gaya di mana F, K, E yaitu gaya luar dari partikel K ditambah gaya dalam dari partikel K yaitu Fik pada posisi R1 pada partikel 1, R2 partikel 2, dan seterusnya. Di mana gaya luar FKE terhadap jarak pada partikel K, di mana gaya FKI terhadap jarak relatif partikel terhadap partikel K, yang di mana RKI itu adalah RK dikurang RI, yang di mana K sama dengan 1,2 N. 1, 2, dan N seterusnya. Jika gaya memenuhi kondisi adalah XFK sama dengan core FK sama dengan 0. Sehingga fungsi potensialnya adalah P sama dengan PR P terhadap fungsi R1, R2 yang dimana yaitu posisi. Sehingga jika didapat FKX pada setiap komponen X, Y, dan Z, yang dimana gaya partikel K terhadap sumbu X sama dengan turunan potensial terhadap jarak partikel K terhadap sumbu X. Dan begitu juga gaya partikel K terhadap sumbu Y sama dengan min turunan potensial dari partikel K pada sumbu Y. Dan begitu pula dengan pada sumbu Z. Lanjut. Di mana kita ketahui bahwa hukum Newton 2 adalah F sama dengan M kali A, yang dimana A itu adalah dV per dt, turunan kecepatan terhadap waktu, dan turunan kedua jarak terhadap waktu. Jadi, dapat dihasilkan bahwa MK, masa partikel K dikali turunan terhadap waktu dV terhadap waktu pada sumbu X sama dengan min turunan potensial terhadap jarak pada sumbu X. Begitu juga dengan Y pada sumbu Y, masa partikel K dikali turunan kecepatan terhadap waktu pada sumbu Y. Dan begitu juga dengan sama dengan min turunan potensial terhadap jarak pada sumbu Y. Begitu juga dengan sumbu Z, MK dikali turunan kecepatan terhadap sumbu Z, turunan kecepatan waktu terhadap waktu dikali pada sumbu Z, sama dengan min turunan potensial terhadap jarak pada sumbu Z. Lanjut. Jika kita kalikan pada komponen X, Y, dan Z, yang dimana kecepatan pada sumbu X adalah turunan jarak pada sumbu X terhadap waktu, begitu juga dengan jarak pada sumbu Y adalah
kecepatan pada sumbu Y adalah turunan jarak pada sumbu Y terhadap waktu, begitu juga dengan sumbu Z. Dikalikan pada setiap komponen, lalu ditambahkan, maka akan dihasilkan D per dt turunan terhadap waktu setengah mv kuadrat, mvk kuadrat, yang dimana vk adalah kecepatan partikel k dan mk adalah massa partikel k, ditambah dv dx per k dikali dxk per dt, ditambah dv dyk dikali dyk per dt, ditambah dv per dzk dikali dzk per dt, yang dimana sehingga dapat kita ketahui setengah mv kuadrat adalah energi kinetik, dan dv per dxk dikali dxk per dt ditambah dv per dyk dikali dyk per dt ditambah dv per dzk dikali dzk per dt adalah potensial energi, sehingga persamaan energi dinyatakan turunan dari energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan 0, atau energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan energi mekanik yang nilainya bersifat konstan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.